Oke. So, jadi gini ya, malam ini saya akan berbagi cerita ya. Saya bukan mau ngajarin, saya juga nggak pandai, saya juga bukan seorang yang sangat ahli, apa namanya, perfect dan bukannya tidak pernah gagal ya. Tapi saya juga pernah gagal ya. Terus saya mau cerita apa yang sudah saya lakukan, ya pengalaman saya seperti apa, pengalaman teman-teman seperti apa. Ya, jadi mungkin dari sini kita bisa tukar pikiran, ya kita bisa apa namanya, cari satu jalan lah alternatif supaya kita bisa sama-sama dapat duit, ya kan gitu kan. Nah, materi hari ini saya nggak akan panjang lebar. Saya nggak suka kalau presentasi panjang-panjang atau cerita panjang lebar, kecuali ada mau diskusi panjang lebar silakan ya. Tapi materi saya batasi paling maksimal 1 jam, 1,5 jam. Saya rasa cukup buat kita ya, nggak usah lama-lama. Nanti kalau memang ada teman-teman yang mau apa namanya tanya, boleh tanya langsung ke saya, silahkan ya, nggak apa-apa, potong aja waktu tengah penjelasan jadi saya nggak lupa, Anda juga nggak lupa ya. Oke, nah jadi gini ya, apa cerita malam ini ya toh, ada 7 poin yang mau saya ceritakan ya. Pertama tentang apa itu AdMob. Tadi Pak Romadi juga cerita, wah belum pernah dengar, cuma tahu aja. Ya saya akan cerita ya AdMob itu apa. Terus berikutnya bagaimana pembuatan aplikasi. Nah ini untuk teman-teman mungkin menarik yang sudah main YouTube, yang sudah nuyul YouTube, punya channel YouTube, baik beli ataupun membuat, bagaimana mengkombinasikan dengan AdMob ya supaya cuannya double. Nah terus kita lihat kalau memang apa namanya membuat aplikasi itu seperti saya bilang tadi merupakan satu pekerjaan, ya berapa sih penghasilannya ya. Nah terus nanti bagaimana cara mendapatkan gaji dari bermain AdMob, yaitu baik hitam, putih ataupun abu-abu. Saya tidak akan bahas detail teknik permainannya karena kalau saya bahas pun Anda di sini rata-rata atau boleh saya bilang semua juga belum punya aplikasinya. Jadi saya cerita ke sana ke sini Anda cuma bisa berfantasi aja, nggak bisa praktek langsung ya kan. Tapi caranya seperti apa saya ulas sekilas saja. Kemudian berapa pembuatan si aplikasi kalau di luaran, mengapa saya mengadakan training, mengadakan istilahnya apa namanya cerita seperti ini ya supaya teman-teman bisa membandingkan, melihat benefitnya seperti apa. Ya, kemudian yang terakhir adalah kalau memang mau join, mau jadi reseller ataukah jadi seorang user ya. Dan ada disclaimer ya, semua presentasi ini adalah murni hasil pengalaman pribadi dan rekan-rekan yang sudah bergabung baik barusan ataupun di masa lalu ya. Jadi saya nggak bisa menjamin kalau Anda, Pak, berarti kalau saya join program ini saya pasti untung sekian banyak dalam sekian waktu ya. Nggak ada jaminannya ya. Karena semua yang saya ceritakan, yang saya ajarkan ya toh, buat setiap orang itu hasilnya berbeda. Bahkan kalau saya boleh terbuka, orang-orang yang saya ajari penghasilannya lebih besar jauh daripada saya sendiri sebagai seorang mentornya di sini. Ya, tapi saya tidak iri, ya nggak apa-apa. Memang mungkin rezeki mereka di sana, memang mungkin jalan mereka di sana, ya nggak ada masalah, ya. Jadi apapun yang saya tahu akan saya share kalau memang teman-teman bergabung di komunitas ini. So, jadi yang pertama, apa itu AdMob? Ya, nah saya boleh cerita sedikit ya, 5 menit paling pembukaan, nggak panjang lebar. Ya, kenapa saya main AdMob? Kenapa nggak mainnya AdSense? Di luar banyak orang-orang main YouTube, main blogger ya, atau pemain website. Kalau Anda masuk website yang judi bola, ya kan terutama, iklannya atau maunya nonton film di layar kaca 21 tuh ngilangi iklannya aja setengah mati, perjuangan itu. Ya toh? Nah itu kalau main Google AdSense di sana. Demikian juga YouTube, ya kalau teman-teman YouTube ada video, ada iklan di tengah video kita bisa klik di sana lalu kita dapat duit. Tapi kenapa saya cerita aplikasi? Ya, karena hari ini suka nggak suka atau senang nggak senang atau tidak nggak bisa dipungkiri bahwa ya handphone itu nggak bisa lepas dari tangan kita. Ini survei membuktikan lah, 4 dari 5 orangnya bangun tidur ngapain mereka? Hampir 80% orang itu nyari handphone. Coba ya besok Anda bangun tidur, ini statistik bener apa enggak? Kira-kira bangun tidur tangannya meraba-raba apa ya toh? Meraba-raba tangan pasangan atau meraba-raba cari handphone ngecek berita. Ya, ini fakta. Ya.
karena hari ini memang pengguna handphone ya toh 96,2% di seluruh dunia. Nah, ini statistik per Januari 2022. 96. Ya toh. Jadi smartphone sudah merajai hidup kita. Ya toh. Kita nggak bisa lepas dari handphone. Saya percaya Anda keluar dari rumah kalau cuma dompet ketinggalan nggak akan kembali lah. Wong ada mobile banking, ada wallet, ada macam-macam di sana. Tapi handphone ketinggalan pasti kembali. Ya kan? Nah, itu membedakan. Makanya kenapa menarik untuk membuat aplikasi. Sedangkan Anda sendiri tahu ya kan, kalau namanya handphone Android nggak mungkin tanpa aplikasi. Pasti mainnya aplikasi, ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ada Snack Video, ada WhatsApp, ada Telegram, apapun itulah. Semua berbentuk APK. Ya mungkin Anda punya APK-APK lain, entah itu game ya, entah itu musik, entah itu video, atau travel, apapun itu yang menarik. Ya. Tapi yang pasti, sebuah smartphone pasti ada APK di dalamnya, ada aplikasi di dalamnya. Ya toh? Nah, makanya kenapa saya fokuskan di sana. Kita lihat ini semua statistiknya berbicara. Ya toh? Persentase orang yang menggunakan apa namanya internet melalui mobile bank, melalui mobile phone 92%. Ya kan? Yang lewat browser, yang lewat laptop, yang lewat tablet tidak sebesar yang lewat smartphone. Ya, jadi menurut saya ini adalah satu peluang ya ketika kita bisa membuat satu aplikasi yang menarik untuk orang-orang download, apapun aplikasinya, ya bebas ya. Nanti saya tunjukkan aplikasi apa yang menarik. Di belakang akan saya ulas ketika kita membahas bagaimana memilih aplikasi, bagaimana membuat aplikasi yang menghasilkan duit, bukan sekedar membuat tapi nggak ada duitnya. Ya. Nanti ada juga statistiknya seperti apa yang kita buat. Nah, jadi kenapa kita ke sana? Nah, ya tadi di awal poin 1, apa itu AdMob? Nah, mungkin Bapak Ibu di sini pernah buka apa namanya aplikasi game, aplikasi lagu ya toh. Kalau Anda lihat di sini ya toh nih, saya main game, ada tab mantap ini kalau orang-orang yang main marketplace saya rasa juga tahu iklannya apa ini, ya kan? Tokopedia. Ya. Sebelah kiri ya toh, saya membuka aplikasi kumpulan video tentang motivasi, bawahnya ada iklan Dorothy Perkins. Ya toh. Jadi yang dimaksud AdMob itu adalah advertising on mobile. Advertising di dalam handphone kita, dalam aplikasi yang kita buat. Nah, kenapa kita membuat aplikasi? Ya sebenarnya gitu. Tidak harus membuat aplikasi. Seperti saya cerita tadi, Anda bisa membuat website sebagai seorang blogger, Anda membuat YouTube sebagai channel YouTube sebagai seorang YouTuber. Ya. Yang penting di sini adalah Google mau beriklan menggunakan platform yang ada. Nah, sekarang kalau kita lihat bahwa 96% orang di dunia menggunakan smartphone, tentu Google akan juga melihat itu sebagai peluang. Ya kan? Kalau zaman dulu nyamannya dunia marketing itu orang masih iklannya pakai brosur, flyer, baliho, MMT yang dipasang di pohon ya kan, yang gelap itu tanpa bayar pajak dipaku di pohon ya toh. Sekarang dunia berubah. Orang-orang mainnya kemana? Facebook Ads, TikTok Ads, atau Instagram pakai Ads, atau AdWords, Google Ads, serba online, jangkauannya lebih luas. Nah, orang sudah nggak lagi main baliho sewa stand di satu titik jalan raya, yang lewat juga orang-orang itu aja, tapi mereka main ke online. Dan apa untungnya buat kita? Nah, ini rahasia yang teman-teman harus tahu ya. Jadi Google sebenarnya itu memacu kita untuk membuat aplikasi. Tujuannya apa? Untuk tempat dia masang iklan seperti ini, ya iklan mantap ini ya atau iklan Dorothy ini. Aplikasi kita digunakan sebagai baliho digital, sebagai banner digital. Ketika Google memasang iklan Tokopedia di aplikasi kita, Tokopedia harus bayar biaya iklan ke Google karena Google sudah mengiklankan di Tokopedia di tempat kita. Bayaran dari Tokopedia itu atau bayaran-bayaran dari orang yang masang iklan di aplikasi kita, nah itu dibagikan juga ke Google untuk kita. Jadi kita sharing profit. Google cari
orang yang mau ngiklan, kita menyediakan papan iklannya. Ayo bagi hasil. Nah, konsepnya seperti itu. Itu pengertian dari advertising mobile. Ya, kalau mau tanya silakan ya teman-teman ya. Nah, jadi sangat mudah sekali untuk membuat aplikasi ya. Kalau mau sudah tahu, sekarang saya masuk poin nomor 2. Bikin aplikasi itu mudah, nggak simpel. Banyak orang bilang, Pak, apa nggak susah Pak pakai coding Pak? Oh enggak, nanti saya tunjukkan ke Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, cuma ada 3 langkah. Pertama kita membuat desain aplikasi seperti apa, mau tampilannya bagaimana. Kita bisa nambah konten, ya, lalu kita bisa upload ke App Store atau ke Play Store. Nah, pertanyaannya, aplikasi apa yang baiknya kita buat? Ini ada ranking per Januari 22. Ya, jelas nomor 1 chat and messaging. Orang butuh handphone setiap hari. Saya rasa Anda bukannya kalau nggak Telegram, ya Messenger, ya WhatsApp, atau Signal, ya, atau mungkin. Kita butuh handphone untuk komunikasi. Karena handphone sarana komunikasi. Kedua, social networking. Anda bukannya apa? Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lain. YouTube, ya toh. Search engine, mau cari apapun ada Firefox, ada apa namanya Opera, ada Chrome, macam-macam. Oh mau belanja silahkan. Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, JDID kan komplit. Maps, Google Maps, ada Waze, ya toh, macam-macam. Semua bisa kita gunakan. Email, ya otomatis ada Gmail, ada Yahoo. Tapi kan orang-orang sekarang rata-rata pakainya Gmail. Nah, 5 pertama itu atau 6 poin pertama kalau Anda membuat, saya nggak bilang nggak bisa loh dengan aplikasi ini. Bisa. Pas saya membuat aplikasi seperti WhatsApp, boleh. Ya toh. Pas saya membuat marketplace seperti Tokopedia, silahkan. Cuma, kalau Anda membuat aplikasi seperti itu kan pertanyaannya gampang. Anda bikin aplikasi misalnya, ya apa ABC Apps gitu ya, WhatsApp, kita bikin ABC Messenger. Siapa yang mau pakai ABC Messenger? Kan kemungkinannya kecil untuk orang mendownload aplikasi chat atau messaging yang Anda buat. Orang lebih familiar dengan Telegram, dengan WhatsApp, atau mungkin dengan Signal yang sudah ada. Anda mau bikin marketplace, bisa. Di aplikasi yang akan saya tunjukkan, Anda bisa untuk payment gateway pembayaran. Anda bisa apa namanya membuat seperti Tokopedia, ada barang, deskripsi, dan lain-lain. Tapi pertanyaannya, siapa yang mau pakai? Ya kan, harus ada komunitas yang besar dulu, baru apa namanya aplikasi Anda bisa digunakan. Orang sekarang mau belanja bukannya apa? Kalau nggak Shopee, Tokopedia. Udah rata-rata 2 itu. Mungkin berikutnya ada Lazada, ada apa namanya apa itu Bukalapak dan lain-lain. Kita akan kalah pangsa pasar kalau kita membuat aplikasi-aplikasi seperti itu. Justru yang kita buat adalah poin-poin di bawahnya. Kalau saya menganjurkan Anda buat aplikasi seperti apa? Musik, video, games pun kalau game simple saya rasa juga kurang ya. Ya entertain masih oke lah. Yang berhubungan dengan lifestyle, Anda bikin apa upload tentang makanan lah, tentang fashion, tentang lifestyle, apapun itulah kebudayaan yang menarik, itu orang akan lihat. Ya. Nah, jadi kenapa kita juga arahnya ke sana? Karena kalau orang nonton musik, nonton video itu pasti lama. 3 menit, 5 menit, 10 menit, apalagi kalau video Anda kekinian, ya, yang lagi ngetren lagu-lagu terbaru, lagu pop, lagu jazz, lagu slow rock, ya, atau lagu dangdut, apapun itu, kalau yang terbaru orang akan suka dengan aplikasi Anda karena selalu updated aplikasinya. Ya, jadi itu adalah contoh aplikasi yang kita bisa buat untuk memancing orang lama menonton aplikasi kita. Ya, nah sampai sini dulu. Ada pertanyaan enggak? Kalau ada pertanyaan silahkan. Oke, kalau nggak ada, saya boleh tunjukkan sedikit tentang back office, tentang apa, gimana sih cara bikin aplikasi yang dibilang mudah itu. Ya, bentar, saya tunjukkan dulu. Ini contoh pembuatan aplikasinya menggunakan platform yang ada.
Google. Oke, kelihatan? Ini platform ya. Jadi di sini saya bisa mengganti sesuai kemauan saya. Ini contoh ya toh. Ini model awal seperti ini. Saya nggak suka tampilan ini, saya maunya seperti tampilan Grid atau Android. Ya, kita klik aja di sini, nanti tampilannya semua berubah. Nah, ya kan? Tinggal diklik lagi, digeser, semua bisa digeser di sini tuh. Ya toh. Kalau Anda nggak cocok dengan itu, ya silakan diganti lagi yang model ini. Jadi kita cuma klik-klik aja, nggak perlu coding. Seperti anak-anak apa namanya atau mahasiswa bikin PowerPoint. Tuh tampilan berubah semua. Ya. Oke. Kalau saya suka, kalau ini selera, ini kita nggak bisa ngomong mana yang terbaik, tapi Anda cocok dengan yang seperti apa. Ya. Kalau saya suka seperti ini. Nah, tampilannya simple. Nah, oke. Terus bagaimana cara ngupload lagu? Nah, contoh, ya saya kasih contoh. Saya akan upload lagu dan narik video dari YouTube. Nah, ini kan menarik bagaimana mengombinasikan film di YouTube dengan akun kita. Saya kasih contoh. Ya, misalnya ini ada contoh Pak Doni. Pak Doni itu tahu Pak Doni video. Saya kasih lagu aja deh, Via Valen. Ya, jadi saya mau ngupload lagu, caranya gimana? Nah, saya klik di sini. Sebentar. Oke. Ini untuk edit desain, saya masuk ke section di atas konten list ya. Saya tinggal klik add content, sound, lagu ya. Kita tinggal bisa download dari komputer kalau sudah ada. Sambil contoh satu aja. Bentar, saya cari dulu lagunya di mana. Nah, ini saya punya kumpulan lagu. Oh, banyak. Kumpulan lagu dangdut. Nah, dangdut siapanya tadi Via Valen kalau nggak salah, cobalah satu. Nah, kita upload. Tapi judulnya apa saya lupa. Kasih nama misalnya tes dangdut. Ini ketika saya upload gini ya, aplikasi saya sudah di Play Store ini posisi. Ketika saya upload gini, langsung di Play Store nambah lagunya. Langsung update berarti ya Om ya? Langsung update, real time. Saat ini juga langsung update lagunya. Dah selesai, ya kan? Di posisinya di Eri Susan keluar tes dangdut, ya toh. Nah kita lihat aja, langsung kita cek bener nggak nongol ya di sini desain structure. Kita lihat Eri Susan di sini ya. Eri Susan lagunya tes dangdut. Eri Susan. Tuh tes dangdut langsung keluar ya di tengah. Iya. Ketika diklik pun langsung jalan dia. Tes langsung play. Nih langsung jalan. Sip. Oke. Jadi itu simpel sekali bagaimana upload lagu. Tinggal download dari internet, dan upload lagi ke mana namanya aplikasi kita. Sekarang saya kasih contoh yang YouTube. Bagaimana cara kalau Anda punya channel YouTube, bagaimana nih kombinasinya? Bisa konten. Saya add video. Nah, di sini ada embed code. Kita bisa ngupload di YouTube. Ini contoh. Satu lagu aja biar nggak kelamaan ya. Misalnya lagu dangdut aja dah. Nih, Arisis. What if you could create the tools you need for work yourself? Monday. Lagu dangdut, saya mau tarik di channel saya. Ya, saya pencet share, lalu pilih embed code. Ini ya di sini kan embed code ini. Saya copy semua, Ctrl C yang di sini ya. Ini Ctrl C sudah. Saya masuk aplikasi saya. Langsung saya tempel di sini.
jadilah video saya. Copy dan langsung publish. Oke, tes preview dulu. Dakwah dana isane. Oke, kita bisa cek di sini ada preview tampilan di aplikasi keluarnya seperti apa. Ini kalau nanti Anda punya handphone ya tampilan aplikasinya seperti ini. Tadi kan Pak Doni. Itu kan? Nah, Kopi dangdut. langsung nongol. Cek. Nah, jadi semudah itu kita upload lagu dan video. Oke, simpel sekali, ya toh. Nanti Anda bisa membuat desain sesuai yang Anda mau untuk apa namanya tampilan backgroundnya kan atau selera. Ini kalau punya saya bikin sendiri, ya nih. Nah ini tampilannya bikin sendiri editan. Nah, mau seperti apa tergantung selera. Backgroundnya Anda mau apa? Kalau nggak mau pakai gambar, ya silakan dibuat polosan aja, nggak ada masalah, ya. Oke, jadi itu gambarannya bagaimana kita ngupload, yang penting kan tekniknya kan, ngupload video dan lagu. Kalau buat desain tuh ya nanti masalah selera lah. Skill untuk mendesain itu seperti apa, tergantung setiap orang punya selera dan setiap orang punya kemampuannya sendiri. Ya. Ya, nah di sini monetization ya external service kita bisa gabungkan apa namanya ke AdMob, ke mana-mana sudah jalan. Oh alah, saya lupa pasang ininya. Pantesan. Ya sudahlah, nanti saya betulin. Oke. Ya. Jadi apa namanya? Gambarannya seperti itu. Teman-teman mau tanya enggak kira-kira? Kalau mau tanya Boleh tanya Om. Ya boleh, memang kita untuk diskusi di sini. Kalau misalnya tadi nguploadnya kita ambil dari musiknya dari YouTube ya itu ya Om ya, termasuk video, judul, kan kena CR nggak itu Om kalau di Play Store itu nanti jadi aplikasi itu? Gini, lah ini yang menarik. Copyright. Kalau Anda main di YouTube, ada namanya re-upload, ya, download punya orang, upload ke channel kita sendiri, itu pasti kena copyright. Ya. Nah, yang menarik di AdMob, copyright itu tuh kita jarang kena, kecuali copyright gambar itu yang paling sering. Kalau di YouTube kan lagu, apa namanya, film itu kan kena. Kalau di AdMob, download dari internet, lagu-lagu kita upload ulang seperti tadi, itu hampir tidak pernah ada kasus copyright. Ya. Nah, kalau video kita tarik seperti itu, kita pun sebenarnya tidak kena copyright. Kenapa? Karena kan kita narik embed code-nya orang lain. Kita menarik video orang lain, ketika kita nonton, orang itu pun dapat bayaran, Pak. Jadi kita berarti berbagi ya itu ya istilahnya. Kenapa? Berbagi penghasilan. Iya, berbagi penghasilan dengan channel YouTube juga. Makanya kalau Anda punya channel YouTube, teman-teman di channel YouTube punya aplikasi double cuan. Sana dapat duit, sini dapat duit, gitu loh. Siap. Itu yang saya bilang, kenapa bisa double cuan melalui apa namanya YouTube tadi. Karena seperti itu. Ya, hal baru ini Om. Karena memang nggak banyak orang yang tahu Pak main aplikasi Pak. Kalau YouTube saya tahu banyak sekali, di sosmed di mana-mana orang main YouTube banyak sekali Pak. Tapi orang nuyul AdMob nggak semuanya tahu, yang tahu pun mereka pada diam-diam semua Pak. Nggak mau buka rahasia. Jadi itu konsepnya seperti itu, ya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, jadi Tadi terakhir sampai sini. Nah sekarang kan seperti judulnya kan saya bilang nuyul ya Pak. Ya syukur-syukur aplikasi kita yang kita upload
ya banyak di-download orang. Ya, Anda tidak usah nuyul pun duit jalan terus. Ya. Tapi kalau kita memang ya istilahnya mau sedikit lebih cepat dapat duit, tentu harus ada usaha, ya kan? Nah ini contoh skema, ya kan? Bagaimana kita bisa nuyul melalui AdMob dan YouTube, ya. Jadi pertama kita punya akun channel YouTube dulu, ya. Lalu kita tarik videonya. Anda semua sudah lihat kan tadi teman-teman, bagaimana menarik video kita ke dalam aplikasi kita, ya. Nah di sini Anda mau nuyul YouTube pun atau mau nuyul laptop kan Anda tentu perlu perangkat, ya kan? Perangkat ini biasa Anda langsung gunakan untuk apa namanya nonton di YouTube. Jadi kalau mainnya kasar atau ketahuan VPN bocor, pasti channel YouTube Anda ini ke-ban. Benar ya? Benar. Makanya apa saya bilang, tarik ini semua ke aplikasi sini. Channel masukkan aplikasi, para tuyul di sini ini pasukan tuyul ya toh. Itu nonton di aplikasi. Kalau sampai ada apa-apa, yang mati apa? Yang mati AdMob kita. Tapi channel kita aman. Nah, channel itu kan kita belinya 5 juta sekali beli. Kalau yang nuyul saya tahu paling umurnya seminggu aja sudah pasti mati. Ya kan? Kadang ada yang 3 hari mati. Ya toh? Anda mau kuat berapa banyak? Memang kalau Pak Romadi bilang, Pak, sebulan 100 juta, saya percaya Pak. Tapi pengeluaran untuk beli channel kan berapa banyak? Kan seperti itu. Ya kan? Nah, kalau Anda menggunakan teori seperti ini, ya, para tuyul di sini ini, ya, nontonnya ke satu aplikasi yang kita buat seperti saya tadi Dangdut Mania, Anda bisa cek di Play Store, ya. Kalau sampai salah metode, salah nuyul, yang mati apa? AdMob kita, channel kita tetap aman. Sedangkan AdMob, kalau Anda join di tempat kita, itu harganya murah, bahkan bisa unlimited bikin aplikasi. Itu keuntungan bagaimana kita menggunakan kombinasi antara YouTube dan AdMob. Paham ya? Nah, paham. Ini sekarang contoh. Anda tentu lihat tadi di sini kan nggak asing lagi yang saya tunjukkan ya. Aplikasi saya buat kan di back office tadi. Nah, bawah ini pasukan tuyul saya lah. Ya toh? Cuma 6 handphone, 1 kamera ya sudah saya buat dan dua aja nggak usah banyak-banyak. Ya toh? Nah, Anda lihat mau nuyul di YouTube ataupun nuyul di AdMob, lihat di sini. Kalau di YouTube Anda nongol iklan juga kan? Nah, klik iklan. Sama, di AdMob juga ada iklannya di sini. Yang saya kotain ini semua iklan. Kalau dituyul, duitnya gede juga. Nah, tinggal nanti VPN-nya kotak negara mana? Amerika, Jerman, Kanada. Ya toh? Tinggal main VPN mana. Pada dasarnya untuk pemain YouTube yang sudah pernah nuyul di YouTube, nuyul di AdMob, prinsipnya hampir sama. Nggak beda. Tapi saya di sini kan nggak ngajari detail bagaimana bermain nuyulnya. Saya ngajari bikin aplikasinya. Nanti kalau dari komunitas, ayo kita duduk sama-sama. Kalau sudah punya aplikasi, baru kita ngomong yang lain. Ibaratnya tentunya kok kita ngobrol seperti ini kan ya percuma. Ya. Jadi ini yang sudah saya lakukan. Ya baru ini terus terang baru aja, baru saya buat aplikasinya belum lama. Ya. Nah, jadi ini yang saya lakukan. Ya. Jadi teman-teman tahu 6 handphone ini bisa pasukan kita sendiri, bisa orang lain yang suka tentang aplikasi kita, mereka download dan mereka nonton. Itu tujuan kita, bagaimana kita cepat dapat duit dari YouTube. Ya. Berapa duitnya AdMob? Ya, kalau Anda main YouTube, ya tentu saya tahu duitnya besar ya, tetapi main AdMob pun ya tidak kalah saya rasa ya. Kalau ini contoh penghasilan ya, sehari bisa 1,3, ini bulan ini 3,1, lalu 19 juta. Selama aplikasi itu nyala sampai sekarang bisa dapat 122 juta. Ya. Ada lagi ya rata-rata sehari 1 jutaan lah kalau dibilang lah. Ya, tapi ini apa namanya? Mainnya jalur putih dan lewat iklan. Nah, ada lagi cerita lain ya toh. Itu nanti kita bahas lainnya aja dah. Ini kan ceritanya panjang banget kalau cerita seperti ini. Ya. Jalur udara ya Om ya. Nah, udara ini ya toh. Nah, komplit jalurnya kalau ini ya kan. Jadi ini yang main YouTube juga tahu penghasilan pasti setiap tanggal 21 transfernya. Saya sudah main sejak tahun 2017 sampai hari ini ya.
memang sempat berhenti, ya penghasilan ya lumayan lah. Dulu satu aplikasi natural ya, organik tanpa saya pakai tuyul zaman dulu. Satu aplikasi bisa dapat antara 2,7 sampai 3 juta per aplikasi. Jadi dulu kalau saya mau bikin aplikasi banyak, mau dapat duit banyak, tinggal kalikan aja. Satu aplikasi 2,7 juta. Ya toh? Kalau mau dapat duit banyak, kalikan aja, bikin aja 10 aplikasi. Sebulan 27 juta. 27 juta. Organik tanpa nuyul zaman dulu. Kalau nuyul nggak usah ngomong hasilnya lah ya toh. Ya, nuyul pilihan ya, mau bisa ratusan juta, bisa standar seperti ini. Ya, itu nanti pilihan kembali di Bapak Ibu sekalian lah, mau cara yang mana dilakukan. Nah, kalau saya ya saya campur lah, syukur-syukur nonton organik. Kalau nggak ada nonton pun harus dapat duit kan gitu kan. Nah, jadi ya bikin pasukan sendiri. Ya. Ini contoh, ini punya teman alumni saya baru ikut bulan lalu kalau nggak salah, ya. Namanya bikin aplikasi, ya. Jadi dia itu total kemarin laporan sama saya berhitung 1 jam 60.000. Oh, dia bilang, katanya 1 jam berapa aplikasi? 3 aplikasi 1 jam 60.000. Berapa tuyulnya yang nembak, yang nonton itu istilahnya? 6 handphone. Ya lumayan lah. 1,5 jam 60.000. Kalau 24 jam kan berarti kan kalikan kira-kira kalikan 8, ya kan? Hampir 960.000 kalikan berapa? 900.000 ya kira-kira ya. 24 jamnya. Kalau 1,5. Ya lebih deh. Kalikan 12. Oh, saya hitung 60.000 per 1,5 jam. Kalau 24 jam 900.000. 1 bulan ya kalikan aja 30, 27 juta. Kalau nggak kena Bennett loh ya. Karena nggak tahu kan mainnya seperti apa ya kan. Ini kan matematika yang saya ceritakan, ya kan. Tapi yang penting idenya kan tahu dulu seperti apa nih cara mainnya. Ya. Nah, ini ide dulu. Ya. Jadi banyak cara untuk dapat penghasilan. Ini cerita apa namanya teman-teman ya toh. Ada yang dapat gajiannya ini di sini 19 juta per bulan. Ini kalau main gila bisa 1 jam 2,2 juta ya kan. Udah nggak karu-karuan mainnya ini. Ya. 1 jam 2 juta itu mau kerja apa ya kan? Baru sejam. Udahlah. Ini ngawurnya luar biasa ini, terserah. Risiko tanggung penumpang kalau gini lah. Saya cuma menyebut haji mumpung. Kan? Ya, jadi nah ini kalau teman-teman tahu potensinya main YouTube, main apa namanya? Nah ini. Nah, ada yang per hari 12 karyawan dapat 100 jutaan. Ya, sudah dipotong spam. Hitung aja kalau 1 bulan berapa. Nah, ada nih kasih laporan ke saya ya. Pak, per akunku per 2 hari 500 juta. Saya bilang aja, pantesan ada sukses Pak sekarang Pak, beli tanah, beli rumah makan, beli macam-macam. Ya nggak heran duitnya, ya kan? Nah ini kalau memang Anda mau fokus bekerja punya perusahaan tuyul ya kayak gini nanti peralatannya, ya kan? Yang ini Pak Romadi kan kira-kira gambarannya kan, tancapin aja listrik, ya kan? Nah ini yang kita lakukan ya. Jadi saya bilang ada metode hitam. Hitam itu pasti seperti ini. Duitnya gede, risiko kena bandnya juga gede. Atau abu-abu, ya nyolong-nyolong dikit lah, jangan brutal, ya kan? Atau metode putih, kita pakai metode iklan, mengandalkan penjualan atau download organik dari Play Store. Itu semua pilihan, sama sekali nggak ada paksaan. Anda gabungkan semuanya, hitam, putih, abu-abu, juga bisa. Ya, jadi silakan mencoba. Anda merasa nyaman dengan metode yang mana. Tapi kan untuk melaksanakan metode ini satu hal, harus punya aplikasinya dulu kan. Kalau nggak punya aplikasinya mau cerita metode apapun ya percuma, nggak ngerti. Betul, itu. Mau gimana, ya kan? Nah, ini sekarang berapa biaya bikin aplikasi ya? Anda harus tahu dulu pembuatan aplikasi di luar berapa. Kita lihat yang kiri dulu aja. Ini nomornya sudah sengaja saya tampilkan. Jadi Bapak Ibu bisa ngecek nomornya. Silakan di screenshot, silakan dicatat. Omongan saya benar nggak? Ya kan? Bikin toko online pribadi mulai 4 jutaan sampai masuk Play Store. Satu aplikasi 4 juta. Terus ada biaya apalagi server kan ibaratnya hosting kan harus ada kan. 500
Dan bikinnya 4 juta, per bulan bayar 500.000. Bisa monetize? Tidak bisa. Ayo sudahlah, saya cari lagi info. Ya, lagi nih, yang kedua. Ya, toh. Katanya, wah kalau ini memang luar biasa. Ini kasih biaya server. Ya, toh. Biaya aplikasi berapa? 35 juta. Untuk bikin lagu. Ini saya ada di sini lagunya. Saya cek kalau pakai platform saya, halah saya jual 1 juta lah. Dia bilang belum PPN server domain, ya sudah. Server paling murah berapa? 200.000 bulan, benar. Tapi dia bilang ambil yang medium aja. Ternyata medium itu berapa? 450.000 bulan. Jadi Bapak Ibu perlu bedakan ya. Kalau YouTube nggak ada biaya bulanan. Anda bikin channel sekali selesai. Tapi kalau kita bikin aplikasi, ada biaya hosting. Sama seperti Anda punya website, ada domainnya, tentu ada hosting untuk menampung kontennya. Nah, ini juga ada biaya hosting di tempat kita untuk aplikasi. Memang kita nggak semahal itu. Ya, berapa nanti kita lihat. Ya. Yang ketiga, ini saya tanya, bikin aplikasi lagu dan video rohani berapa, Kak? Saya kasih contoh lagi, lagu yang sama, MP3 Starduck ini kalau Anda kiri dan kanan. Oh ya, ini tambah gila lagi. Harganya 80 juta. Hah, 80 juta. Astaga, ya sudahlah, diain aja namanya ngecek harga. Terus saya tanya, ada biaya server nggak? Seperti biasa, saya cek dulu. Oh ada, estimasi berapa? 15 juta per tahun. 1 bulan 1 juta. Ini baru estimasi loh. Oh ya sudah, oke cukuplah. Ya, survei saya sudah cukup. Perlu dipahami Bapak Ibu di sini, kalau bikin aplikasi itu bukan barang murah. Sama halnya kalau Anda beli channel YouTube yang sudah jadi, yang siap dimonetis, yang siap ditembak, siap dituyul, ya itu 5 sampai puluhan juta. Saya dulu pernah beli channel YouTube yang subscribernya kalau nggak salah 12.000, harganya 8,5. Umurnya sudah akun lama sekali. Ya kena banned itu, makanya saya pusing ya. Terus terang aja. Nggak mudah main seperti itu. Makanya saya berpikir ulang sekarang. Ketika saya tahu, dulu saya nggak tahu YouTube ya, saya tahunya main aplikasi. Tapi ketika saya ikut pelajaran YouTube, ada workshop YouTube, saya belajar, lah baru terus terang aja pikiran saya terbuka. Ya, jadi saya bisa menggabungkan antara YouTube dan aplikasi. Kalau orang cuma main YouTube, tanya bagaimana mereka nembak dari YouTube. Tapi saya tahu kedua ilmu ini, makanya supaya saya gabungkan bagaimana menggabungkan dua ilmu yang berbeda ini dan buat kita menjadi lebih aman. Nah, itu konsep yang saya usung malam ini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat bagaimana sih mainnya seperti ini. Nah, ini caranya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada? Lanjut, Oke, lanjut. Oke, lanjut lagi. Nah, ini bedanya ya. Apa bedanya AdSense, YouTube, dan apa bedanya AdMob aplikasi? Kalau Anda main YouTube, bikin channel cepat, daftar Gmail kok 15 menit jadi. Langsung bisa dikasih upload konten, lalu di publish, tapi nggak ada duitnya, ya kan? Kalau AdMob bikinnya aplikasi lama 6 jam, kalau saya bikin 4 jam jadi, karena saya sudah biasa bikin. Kalau untuk monetize dapat duit, orang-orang main YouTube tentu tahu, minimal 1000 subscriber, harus ada 1000 orang sub, dan minimal ditonton 4.000 jam tayang. Ya toh, selama masa penantian handphone dinyalain terus 24 jam, ya semoga jamnya naik, ya toh, nggak rontok. Nah, kan gitu kan. Kalau rontok ya, betul. Diulang lagi. Tapi kalau di aplikasi, begitu masuk Play Store, di ACC, besok ada orang nonton 1 menit pun Anda dapat duit. Nggak usah nunggu berapa ribu jam, berapa ribu subscriber. 1 orang download aplikasi Anda, dia nonton 1 menit, 2 menit, 1 jam, Anda langsung dapat duit. Betul, gajiannya tetap sesuai Google. Per tanggal 21, minimal 100 setara 1,3 juta. Tapi langsung jalan. Nggak usah nunggu 4.000 jam, baru dihitung lagi. Nah, YouTube bisa nggak tanpa bikin konten? Dia nggak bisa. Punya channel YouTube harus bikin konten. Kontennya apa? Bisa beli sama orang, ya toh. Bisa sampah di video, langit di video, ajaran kan seperti itu kan. Yang penting kontennya ditonton, ya kan? Kalau AdMob tanpa konten,
Bisa. Anda lihat tadi saya ambil channel orang lain, YouTube-nya orang lain, saya tarik, saya dapat duit, dia dapat duit. Apalagi kalau YouTube-nya punya Anda. Duitnya kiri kanan. Ya kan? Ya, kalau di YouTube semua sudah tahu lah. Ya, lagu dan gambar. Coba Anda bikin lagu atau video, gambar punya orang-orang artis ditempel di sana, kan nanti kena copyright. Tapi kalau di AdMob, lagu dan video jarang sekali kena copyright. Kenapa? Karena kalau nari YouTube, otomatis sistemnya kita berbagi, jadi kita aman. Yang masalah hanya gambar. Gambar pun kita bisa edit, kan? Atau kita bisa pesan sama orang. Nah, harga channel kalau YouTube tadi Pak Romadi bilang, Pak, 5 juta. Betul kan? Saya juga tulis minimal 5 juta, Pak, yang sudah monet. Sampai 80 juta. Anda mau beli yang sudah silver, ya bisa, ya kan? Silver button yang sudah 100.000 sub, bahkan ada yang jual. Kalau di AdMob, biayanya per bulan 1 juta. Tapi aplikasinya unlimited. Mau sebulan bikin 1000 aplikasi, juga boleh. Ya, ini kalau mau paket yang reseller. Ya. Nah, jadi ini akhir dari cerita saya. Jadi berapa sih kalau bikin aplikasi di tempat saya? Ya, untuk pemula satu aplikasi cuma 500.000. Data hostingnya berapa? 50.000 per bulan. Nah, saya rasa kalau 50.000 per bulan, dan ini unlimited ya. Anda mau upload berapa juta lagu pun, video berapa giga pun, nggak ada masalah. Mau upload 1 tera lagu, video silahkan. Nggak kayak tadi. Nanti kita cek dulu Kak ya gigabyte-nya berapa. Oh nggak ada. Di tempat kita 50.000 per bulan unlimited servernya. Ya. Satu app 900.000. Tapi ada paket yang spesial. Anda per bulan bayar 1 juta. Bisa bikin unlimited aplikasi. Mau sebulan 100 aplikasi, mau sebulan 500 aplikasi, terserah Anda. Bayarnya 1 juta per bulan, tidak ada biaya server. Anda mau bikin aplikasi terus Anda jual lagi ke orang-orang, ya itu hak Anda. Silakan. Ya. Jadi saya sebenarnya menjual 2 paket ini, user dan reseller. Tapi karena berhubung banyak teman-teman tanya, Pak, saya kalau suruh ngupload lagu-lagu malas Pak lah. Saya punya aplikasi lagunya ada 200 lagu, 300 lagu. Ngupload itu kan juga butuh waktu. Ya sudah, saya menyediakan jasa juga. Jasanya apa? Anda bilang ke tim saya, Pak, saya mau bikin aplikasi lagu India, Pak. Oke, kita buatkan aplikasi lagu India. Tapi nanti desainnya untuk gambar-gambarnya tadi, background-nya atau profile picture-nya yang di Play Store kotak bujur sangkar itu, Anda bikin sendiri. Tapi kalau itu pun juga males, ya bisa juga bikinkan desain ke kita buatkan. Ya, jadi Anda bisa bikin sendiri murni aplikasi cuma 500 atau kasarnya Pak saya mau tahu jadi. Ya udahlah satu aplikasi 1 juta. Anda tahu jadi. Pasrah bongkoan gitu ya Om. Nah, pasrah bongkoan, nggak mau pusing Pak saya Pak. Nah, per bulan cuma bayar 50.000. Ya kan? Jadi itu fasilitas. Di lain itu kalau Anda mau nambah subscriber, jam tayang untuk channel YouTube, bikin akun email untuk Gmail tanpa handphone dan lain-lain, ya itu semua bisa lah ya. Jadi kita memang bisa bantu dalam hal seperti itu untuk orang-orang yang gaptek malas ya toh. Nah, kita bisa bantulah, semua ada jasanya itu. Di mana-mana tuh kalau ada rezeki lebih, ada duit lebih ya semua hidup jadi lebih nyaman ya kan. Oke. Nah, jadi lah untungnya apa kalau bisa bikin aplikasi? Ini kan tadi cerita hanya untuk nuyul ya. Tapi sebenarnya kalau Anda mau nggak nuyul pun, Anda bisa nuyul tuh kita main AdMob ya di sini ya. Anda punya bisnis hari ini misalnya punya perusahaan ataupun Anda bisa buat company profile aplikasi. Di dalamnya bisa ada Google Map, ada langsung connect ke WhatsApp, ada misal katalog produk, ada harganya bisa update langsung. Jadi orang mau kirim katalog Pak, ini data saya update. Itu bisa Anda lakukan. Atau developer membuat aplikasi, terus bikin pesanan sesuai orang mau apa silakan. Ya kan? Orang mau order ke Anda bisa jual dengan harga 1 juta per bulan, 2-3 orang per bulan order ke Anda, sudah nutup biayanya. Ya kan? Atau kalau Anda memang mahir, silakan jadi mentor, buka training seperti saya, buka aja training pasang harga sendiri, nggak ada masalah.
bebas. Ya, jadi saya bisa support Anda dengan banyak cara kalau memang Anda mau menghasilkan uang dari aplikasi. Cara yang manapun saya rasa semua kita bisa jalankan. Tinggal mana yang Anda merasa cocok, mana Anda merasa nyaman untuk dijalankan. Nah, itu saya rasa cerita saya malam ini. Ada mau tanya? Ini berantakan gini. Oke, nah, jadi saya dulu sering sebelum pandemi ya, ini training di universitas, ngajari dosen-dosen itu pengen bikin apa namanya aplikasi atau training offline di hotel dimanapun ya. Kalau mau lihat Facebook saya, di sini ada Facebooknya Amaxtra namanya. Ini kontak saya. Kalau Anda ke sini diundang oleh teman-teman, ya silakan lapor ke teman Anda mau join, mungkin dengan Pak Yudi, dengan Pak Doni atau siapapun silakan ya, nggak masalah. Wah, fotomu sing gawe anu wong SMP kan endi? Oh iki, nih, nah ini anak SMP ini, dia ikut training aplikasi, bisa bikin sudahan. Makanya saya sengaja pasang ada anak di sini, ya. Anak SMP bisa bikin aplikasi, kan luar biasa. Sistemnya cuma drag and drop seperti PowerPoint, nggak perlu coding, nggak perlu macam-macam. Nah, itu teman-teman. Nah, silakan yang mau tanya tentang aplikasi, tentang apapun itu, ya, ayo saya buka sesi diskusi. Mau tanya apa? Ataukah sudah cukup jelas? Ini Anda kalau mau cek aplikasi saya di Play Store. Google Play Store. Kelihatan ya layar saya ya? Kelihatan, Om. Play Store ya? Oke, tinggal klik aja di sini dangdut yang tadi itu kan Dangdut Mania. Tuh langsung nongol di kiri atas. Anda bisa download, bisa lihat-lihat seperti apa, ya kan? Yang Anda coba download sekarang, nanti Anda lihat yang contoh Pak Doni tadi itu. Nah, saya ada Eri Susan kan, saya bilang kan Eri Susan kan ada contohnya tes dangdut nongol nggak di aplikasi Play Store. Nanti kan langsung nongol. Total ini saja, coba saya buka chat dulu ya teman-teman ya. Ada yang tanya banyak. Total biaya untuk aplikasi berikut HP Tool-nya berapa? Kalau HP Tool saya nggak bisa bilang. HP Tool beli aja bekas, handphone kita nggak perlu spek canggih. Cukup handphone yang harga 500-600 ribu, Anda bisa gunakan untuk nuyul, ya, nggak ada masalah. Tinggal Anda punya dana berapa, silakan lakukan aplikasi. Saya tadi sudah tunjukkan di sini Pak atau Bu Okta, ya, biayanya berapa untuk aplikasi kan di sini ada tadi nih. Nah ini biaya aplikasi. Jadi Anda bisa, saya nyoba dulu satu aplikasi 500 ribu, bayar 500, nanti per bulan 50 ribu. Kalau nggak bayar hosting terjadi apa? Aplikasinya mati. Tapi kalau Anda mau jadi reseller, Anda ngambil yang 1 juta per bulan, unlimited. Mau bikin 1000 aplikasi pun silahkan, sepuas-puasnya Anda berkreasi. Ini harga untuk aplikasinya Pak Okta ya mungkin ya. Akun YouTube Monet ada, nanti bisa japri aja Bu, silahkan. Nggak apa-apa. Pokok palu gada lah di sini. Oke, teman-teman mau tanya apa lagi yuk, silakan. Om, untuk itu Om, sesudah dibikinkan aplikasi itu, nanti ke Play Store-nya untuk daftar segala macam, itu sudah didaftarkan sekalian atau kita sendiri Om? Oh, pakai Anda sendiri. Lebih baik pakai punya Anda sendiri Pak. Jadi untuk akun AdMob atau AdSense kan pasti pakai punya Anda pribadi. Untuk masuk ke Play Store, Anda butuh namanya Play Console. Play Console itu cuma bayar $25 atau sekitar 375.000 sekali seumur hidup. Jadi Anda mau upload berapa banyak aplikasi pun ke sana bisa. Dan saran saya pakai
konsol Anda sendiri, Pak. Jangan konsol orang lain. Repot nanti. Ya, soalnya kan pakai data pribadi, Pak. Jadi harus pakai apa? Bikin sendiri kalau bisa. Gampang kok, nanti ada panduannya semua. Gampang. Nanti semua ada Nah, tutorial. itu maksudnya panduannya itu Om, karena kan belum pernah ke apa daftar ke Play Store dan apa tata caranya itu. Ketika Anda bergabung dengan kami, nanti saya kasih tutorial lengkap dan hari besok kalau nggak salah besok hari apa sih? Sabtu. Oh ya besok rencana sih besok siang mau ada training untuk teman-teman yang sudah bergabung kemarin. Ini kan apa namanya Zoom kedua. Rencana besok siang ada Zoom training bersama untuk yang sudah join. Siap. Ini ada lagi. Untuk pelatihannya daftarnya kemana? Daftar ke pengundang, Pak. Yang undang Anda siapa? Anda tahu dari saya, silakan ke saya. Atau lewat orang lain, ya ke orang lain. Nanti pelatihannya online atau offline? Online, Pak. Kalau offline sekarang ini belum bisa. Kita online pakai Zoom lagi nanti, Pak, pelatihannya. Ya. Oke, ada lagi lainnya? Saya tunggu 2-3 menit. Kalau masih ada silahkan. Kalau nggak ada, ya saya sudahi dulu cerita malam ini ya. Kalaupun nggak jelas, Anda bisa japri saya. Pak Tuwo mau tanya, silakan Pak. Rekaman ini nanti itu ya Om ya sudah tersimpan otomatis ya Om ya. Apanya? Rekaman meeting malam ini. Sebenarnya saya ragu-ragu untuk upload di YouTube sih. Soalnya kalau diupload di YouTube nanti jadi masalah ini. Iya, maksudnya untuk pribadi Om. Karena tadi di situ ada nomor WA juga untuk apa? Untuk ke Facebook juga. Ya nanti upload saya kasih private aja. Siap. Pak Aerotok ilmu hitam piye Aerotok ilmu hitam gimana kok? Ya, ilmu hitamnya nanti diajarkan kalau sudah punya aplikasinya. Kalau belum punya kan repot. Oh ya buat teman-teman saya kirim link untuk Telegram di sini ya. Kalau mau tanya-tanya dulu sebelum bergabung, nggak apa-apa, nggak harus langsung bergabung kok, santai aja. Saya kirim link Telegram bagi teman-teman yang mau masuk. Di chatnya apa namanya? Silakan gabung di chatnya Zoom ini. Silakan lihat di kolom chat. Saya sudah link Telegram. Silakan masuk di sana. Jadi kalau siapa tahu nanti malam besok pagi kepikiran mau tanya, oh ya kemarin lupa tanya, bisa tanya di grup itu. Nggak apa-apa. Pak Tuwo, nanti bisa saya japri Pak ya. Oke, ada lagi mau tanya teman-teman? Cukup? Cukup, Om. Oke. Ya nanti bisa japri ke saya yang tahu dari Facebook atau WA saya atau ke Koyudi atau ke siapapun yang ngajak teman-teman ke sinilah. Ya, hubungi pengundang Anda. Oke, kalau semua sudah jelas dan dipahami, ya saya terima kasih lagi atas waktunya. Malam ini kita bisa berbagi, kita bisa sharing. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, silakan masuk ke grup Telegram. Ya, nanti kita bisa diskusi panjang lebar di sana sebelum Anda benar-benar jadi benar-benar nggak beli kucing dalam karung. Oke? Terima kasih semuanya. Selamat malam.